Halo, nama saya Igede Arya Wiswawardana dengan NIM belakang 076. Jadi saya akan menjelaskan 5 pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Mokhtar Kusmatmaja. Beliau menjelaskan hukum tidak hanya merupakan seperangkat kaidah dan asas mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga meliputi lembaga dan proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan. Dalam hal ini, dia lebih menonjolkan aspek kelembagaan atau struktur dan proses dan menjadi fondasi bagi sosiologi hukum dan studi pembangunan hukum di Indonesia. Yang kedua itu adalah Satjipto Raharjo. Nah, menurut beliau, hukum adalah karya manusia yang merupakan norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum adalah cerminan dari keinginan manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat diatur. Definisi ini menekankan aspek sosial dan filosofis bahwa hukum adalah produk masyarakat, bukan sekedar aturan tertulis. Yang ahli ketiga itu menurut Kansil, hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib yang menetapkan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut bisa dikenakan sanksi. Definisi ini bersifat positivistik, menekankan pada unsur formal, pembuat, dan juga sanksi. Nah, yang keempat itu ada Utrecht. Beliau berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan serta dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah jika dilanggar. Nah, definisi ini cukup klasik yang berfokus pada fungsi pengaturan dan juga sanksi. Yang kelima itu ada R. Suroso. Menurutnya, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang, dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Definisi yang ringkas dan lugas sering digunakan sebagai dasar pengantar ilmu hukum. Nah, yang terakhir itu bagaimana pendapat saya mengenai penegakan hukum di Indonesia. Sebelum itu, di Indonesia itu dalam penegakan hukumnya berfokus pada 3 pilar utama, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut pendapat saya, penegakan hukum di Indonesia berada dalam kondisi yang proksal. Secara normatif kita maju, tapi secara implementatif kita masih tertinggal. Tantangan utamanya itu masih ada di isu keadilan substantif, kualitas dan integritas aparat, dan budaya hukum dan politik hukum. Jadi kesimpulannya, perlu ada reformasi total di tubuh penegak hukum yang berfokus pada peningkatan integritas, profesionalitas, dan kemandirian. Sanksi yang tegas harus diterapkan tanpa pandang bulu terhadap aparat yang melanggar. Penegakan hukum yang ideal harus mampu membangkitkan kepercayaan publik dengan transparansi proses, menghadirkan keadilan substantif, bukan sekedar keadilan formal dan prosedural, memastikan bahwa rule of law berlaku secara universal bagi semua warga negara, sebagaimana dicita-citakan oleh para ahli hukum Indonesia. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih.